Usaha pemerintah untuk mengarahkan Indonesia ke yang lebih baik gitu. Adalah upaya untuk meningkatkan aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Mungkin salah satunya JKN. Seperti pembangunan nasional untuk kemajuan kesehatan, kemajuan pendidikan, kemajuan ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Sebenarnya bisa, tapi masih banyak yang perlu diperbaiki. Contohnya seperti regulasi di BPJS. Seperti dampak pembangunan nasional segi kesehatan. Nah, namun mungkin pembangunan nasional secara kesehatan itu tidak terlalu merata ya pemerintah itu melakukannya. Ada beberapa masyarakat yang sudah mendapatkan dampak yang baik dari pembangunan kesehatan nasional, tapi ada juga beberapa masyarakat Indonesia lainnya yang masih belum mendapatkan dampak yang baik dari pembangunan kesehatan nasional. Pembangunan nasional adalah upaya yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan dari pembangunan nasional ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara merata baik spiritual maupun material berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional ini memiliki visi, yaitu untuk menjadikan bangsa Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 8 misi dari pembangunan nasional. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila, mewujudkan bangsa yang berdaya saing, mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum, mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu, mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, mewujudkan Indonesia asri dan lestari, mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Demi mewujudkan keberlangsungan pembangunan nasional, terdapat landasan-landasan, di antaranya Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Keputusan dan Ketetapan MPR, Program Pembangunan Nasional 5 tahun, Rencana Program Tahunan, Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Negara, Rencana Strategis, Pola Dasar, Program Pembangunan Nasional 5 tahun daerah, Rencana Program Tahunan daerah, Anggaran Pembelanjaan dan Belanja daerah, Rencana Strategis daerah, dan Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional. Kebijakan-kebijakan dalam pembangunan nasional diantaranya memperkuat ketahanan ekonomi, membangun wilayah, meningkatkan SDM, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur, membangun lingkungan hidup, mempertahankan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan meningkatkan stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Terdapat strategi-strategi yang dirancang dalam program pembangunan nasional untuk periode waktu 20 tahun, yaitu RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah. Salah satu bentuk dari pembangunan nasional adalah pembangunan kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Kesehatan, pembangunan kesehatan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Adapun visi dari pembangunan kesehatan menurut Kementerian Kesehatan adalah untuk menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Untuk menuju visi tersebut, ada 4 misi yang dibangun untuk pembangunan kesehatan menurut Kementerian Kesehatan. Yang pertama adalah menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Yang kedua adalah menurunkan angka stunting pada balita. Yang ketiga adalah memperbaiki pengelolaan jaminan kesehatan nasional. Dan yang keempat adalah meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.
Ada beberapa tujuan strategis dari Kementerian Kesehatan untuk mencapai pembangunan kesehatan. Yang pertama adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup. Yang kedua, penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Dan yang ketiga adalah peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Yang terakhir adalah peningkatan sumber daya kesehatan. Dalam pembangunan kesehatan, ada sistem kesehatan nasional yang menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan mulai dari perencanaan sampai monitoring dan evaluasi yang diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Pelaksanaan sistem kesehatan nasional ini ditekankan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, profesionalisme sumber daya manusia kesehatan, serta upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Untuk melakukan pembangunan kesehatan, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah kebijakan kesehatan. Arah dari kebijakan kesehatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan mendorong penguatan pelayanan di pelayanan kesehatan dasar atau primary healthcare dan juga mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif yang didukung dengan inovasi dan penguatan teknologi. Arah dari kebijakan nasional tersebut dicapai melalui 5 strategi, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi, percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit, pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS, serta penguatan sistem kesehatan. Selain dari kebijakan kesehatan, salah satu upaya yang dilakukan untuk pembangunan kesehatan adalah adanya RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024. Dalam RPJMN 2020-2024 ini, sasaran yang akan dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Salah satu poin dari RPJMN 2020-2024 adalah percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, di mana terdapat indikasi target dan pendanaan pada setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2020, prevalensi stunting ini harus menurun hingga 24,1%, di 2021 prevalensi stunting menurun ke 21,1%, 2022 menurun ke 18,4%, 2023 menurun ke 16%, dan 2024 menurun hingga 14%. Nah, dalam mewujudkan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, pembangunan kesehatan memiliki peran yang sangat penting. Menurut kamu, apakah pembangunan kesehatan di Indonesia sudah berjalan dengan baik?